Jadi ingat baik-baik. 肉、 Untuk daging. 文、 Untuk tulisan atau budaya. Dan 字。 untuk huruf atau karakter. 3 kanji ini kecil, tapi sangat sering muncul di kehidupan nyata. 皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 Hari ini kamu belajar 3 kanji yang sangat dasar. 肉、文、 Dan 字。 tiga-tiganya sering muncul di kata sehari-hari. Jadi kalau kamu paham dari awal, bacaanmu akan terasa jauh lebih mudah. Asal-usul 肉、 adalah gambar potongan daging. Bentuk lamanya melambangkan sesuatu yang dipotong, empuk, dan punya serat, lalu disederhanakan menjadi bentuk kanji sekarang. Jadi, saat melihat, 肉、 bayangkan potongan daging di meja makan. Gambar aslinya tidak lagi jelas, tapi makna dasarnya masih tetap hidup sampai sekarang. Goresan pertama. Tarik garis lurus dari atas ke bawah di sisi kiri. Goresan kedua. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan, lalu melengkung mengalir miring ke kanan bawah, lalu di ujung mendatar ke kiri di bagian tengah sisi kanan. Goresan ketiga. Tarik garis dari atas ke bawah dengan sedikit lengkungan ke kiri di tengah. Goresan keempat. Tarik garis miring ke kanan bawah di bagian tengah. Goresan kelima. Tarik garis dari atas ke bawah dengan sedikit lengkungan ke kiri di tengah. Goresan keenam. Tarik garis miring ke kanan bawah di bagian tengah. Bacaan on untuk 肉、 adalah. 肉、 Contoh yang sangat umum adalah 牛肉、 dibaca, 牛肉、 artinya daging sapi. Bacaan kun yang dicatat adalah しし、 dan ini muncul dalam kata seperti しし肉、 pada pemakaian lama atau gaya tertentu. Untuk pemula, yang paling sering kamu lihat justru bacaan on di kata-kata sehari-hari. 牛肉、 Dibaca, 牛肉、 dan artinya daging sapi. Ini kata yang sangat biasa. Misalnya saat memesan makanan atau membaca menu. 肉食動物、 Dibaca, 肉食動物、 dan berarti hewan pemakan daging. Kata ini sering dipakai saat belajar tentang binatang. 肉牛、 Dibaca, 肉牛、 dan artinya sapi potong. Ini lebih spesifik. Jadi kamu mungkin melihatnya di topik peternakan atau makanan. 魚肉ソーセージ、 Dibaca, 魚肉ソーセージ、 dan artinya sosis ikan. Ini contoh yang enak untuk diingat karena menunjukkan bahwa 肉、 juga muncul dalam kata makanan olahan. Kalimatnya 私は牛肉を食べます。 artinya, saya makan daging sapi. 私、 Adalah subjek. Orang yang melakukan tindakan. は、 Adalah partikel penanda topik. Di sini menandai bahwa pembicaraan kita tentang saya. 牛肉、 Adalah objek, yaitu daging sapi yang dimakan. を、 Adalah partikel objek. Partikel ini menunjukkan bahwa 牛肉、 adalah benda yang dikenai tindakan. 食べます。 Adalah predikat, artinya makan. Ingat, 肉、 paling sering muncul sebagai bagian dari kata majemuk, bukan berdiri sendiri terus-menerus. Jadi fokus utamamu adalah mengenali pola kata yang memakainya. Sekarang kita pindah ke 文、 kanji ini sering muncul dalam kata yang berhubungan dengan tulisan, bahasa, dan budaya. Asal awal 文、 adalah gambar tubuh dengan pola atau tato di dada. Dari arti dasar, berpola, dan berhias. Maknanya kemudian berkembang menjadi tulisan, susunan kata, dan gaya yang rapi. Goresan pertama. Tarik garis lurus dari atas ke bawah di tengah. Goresan kedua. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian atas. Goresan ketiga. Tarik garis dari atas ke bawah dengan sedikit lengkungan ke kiri di tengah. Goresan keempat. Tarik garis miring ke kanan bawah di bagian tengah. Cara baca onyomi. 文、もう、 Cara baca kunyomi. ふみ、あや、文化、 Dibaca. 文化、 Dan artinya budaya. Ini kata penting dan sangat umum. 文字、 Dibaca. 文字、 Dan artinya huruf atau tulisan. Ini salah satu kata paling berguna saat belajar bahasa Jepang. 文法、 Dibaca. 文法、 Dan artinya tata bahasa. Kata ini sering muncul di buku belajar bahasa. 作文、 Dibaca. 作文、
dan artinya karangan atau tulisan. Ini cocok sekali untuk pelajar. Kalimatnya, 私は優しい文を書きます。 artinya, saya menulis kalimat sederhana. 私 Adalah subjek, yaitu orang yang menulis. は Adalah partikel topik. Kalimat ini berbicara tentang saya. 優しい文 Adalah objek, yaitu kalimat sederhana yang ditulis. を Adalah partikel objek. Partikel ini menandai apa yang ditulis. 書きます。 Adalah predikat, artinya menulis. Trik mudahnya, 文 sering berhubungan dengan tulisan yang punya bentuk. Jadi kalau kamu melihat kata tentang budaya, bahasa, atau kalimat, kanji ini sering ikut muncul. Terakhir, kita belajar 字 kalau 文 terasa seperti tulisan. 字 Lebih spesifik ke huruf atau karakter itu sendiri. Asal bentuk 字 berasal dari gabungan ide, anak, dan atap rumah. Gambarnya melambangkan anak yang dibesarkan di dalam rumah. Lalu maknanya dipakai untuk huruf atau karakter yang tersusun dalam sistem tulisan. Goresan pertama. Tarik garis lurus dari atas ke bawah di tengah. Goresan kedua. Tarik garis lurus dari atas ke bawah di sisi kiri. Goresan ketiga. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan. Lalu di ujung berbelok tajam miring ke kiri bawah di bagian atas. Goresan keempat. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan. Lalu berbelok tajam miring ke kiri bawah di bagian atas. Goresan kelima. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Lalu berbelok tajam miring ke kiri bawah di tengah. Goresan keenam. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian tengah. Bacaan on untuk 字 adalah. 字 Bacaan ini sering muncul dalam kata seperti 文字 dan. 漢字 Bacaan kun yang dicatat adalah あざあざな dan. な Tetapi untuk pemula yang paling penting adalah mengenali penggunaan 字 sebagai bagian dari kata seperti 文字数字 dan, 漢字文字 dibaca, 文字 dan artinya huruf atau tulisan. Ini kata inti yang sangat sering kamu jumpai. 漢字 Dibaca, 漢字 dan artinya kanji. Ini kata wajib untuk semua pelajar bahasa Jepang. 数字 Dibaca, 数字 dan artinya angka. Kata ini sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. 字引き Dibaca, 字引き dan artinya kamus. Walaupun sedikit lebih klasik, kata ini membantu kamu melihat bahwa 字 juga berhubungan dengan kumpulan huruf atau tulisan. Kalimatnya, 私は日本語の字を勉強します。 artinya, saya belajar huruf Jepang. 私 Adalah subjek, yaitu orang yang belajar. は Adalah partikel topik. Partikel ini membuat kalimat fokus pada saya. 日本語の字 Adalah objek, yaitu huruf-huruf bahasa Jepang. を Adalah partikel objek. Partikel ini menandai hal yang dipelajari. 勉強します。 Adalah predikat, artinya belajar. Kalau kamu melihat 字 di kata lain, pikirkan saja karakter tulisan. Itu akan sangat membantu kamu membedakan 字 dari. 文 Cara membangun kalimat dasar itu sederhana. Subjek lalu partikel, lalu objek, lalu partikel, lalu predikat. Dengan pola S plus P plus O plus K, kamu bisa mulai membuat banyak kalimat Jepang. Jadi ingat baik-baik. 肉 Untuk daging, 文 untuk tulisan atau budaya, dan 字 untuk huruf atau karakter. 3 kanji ini kecil, tapi sangat sering muncul di kehidupan nyata. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。